Pada pertemuan yang lalu kita bahas ayat ke-18 yaitu wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau palingkan khaddaka pipimu, maksudnya adalah wajahmu, linnasi dari manusia, wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian ayat yang ke-19, ini nasihat Luqman yang terakhir yang ada di surah Luqman ini, yaitu waqsid fi masyika waghdud min sautik. Waqsid, wa dan iqsid, sederhanalah. Qasada yaqsidu itu artinya sederhana. Ada arti-arti yang lain kalau dalam kamus itu. Qasada yaqsidu qasdan, itu bisa berarti menyengaja atau bermaksud. Dalam bahasa Indonesia kata-kata maksud itu aslinya berasal dari bahasa Arab, ya kan? Dari kata qasada yaqsidu, ya kan? Maksud, ya kan? Berarti qasada yaqsidu itu bermakna bermaksud atau berniat, kan? Menyengaja. Makna yang lainnya yaitu pergi menuju kepadanya. Qasadahu itu pergi menuju kepadanya. Makna yang lain yaitu sederhana dalam suatu pekerjaan. Kemudian qasada juga bisa bermakna hemat, ya kan? Berhemat. Ilmu ekonomi itu seingat saya namanya iktisadiyah, ya kan? Ilmu ekonomi mungkin maksudnya adalah ilmu berhemat, ya kan? Orang yang mempelajari ilmu ekonomi itu kan bagaimana caranya berhemat, ya kan? Kemudian di sini waqsid fi masyika, masyun dari kata masya yamsi artinya berjalan. Waqsid fi masyika maknanya sederhanalah kamu di dalam berjalan. Maknanya yaitu ada yang ahli tafsir menyatakan tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat, sederhana, ya kan tuh. Tapi yang lain mengartikan yaitu waqsid fi masyika itu artinya berjalanlah dengan tenang, dengan wibawa, tidak angkuh, tidak sombong. Rasulullah SAW itu berjalannya cepat, ya kan? Bumi bagaikan dilipat. Jadi kalau Rasulullah SAW itu kalau berjalan cepat. Dalam kitabnya Imam Tirmidzi tentang kepribadian Rasulullah SAW, beliau menceritakan bahwa dalam hadis diceritakan Rasulullah SAW itu kalau berjalan itu cepat. Nah, jadi di sini yang dimaksud mungkin yang lebih tepat adalah berjalan itu tidak boleh dengan sombong, ya kan? Tidak boleh dengan sombong. Berjalan itu hendaknya dengan tawadhu. Waghdud min sautik. Waghdud atau wa plus ughdud. Ughdud asalnya dari ghadda yaghuddu, ya. Maknanya adalah
merendahkan atau menundukkan atau memejamkan. Ya. Jadi waghdud min sautik itu artinya merendahkanlah suaramu. Jangan berteriak kecuali ada keperluan. Ya. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada kita lewat nasihat Luqman Al-Hakim pada anaknya, yaitu waghdud min sautik. Hendaknya berbicara itu rendah, tidak tinggi, tidak berteriak, ya, kecuali ada keperluan. Ya. Boleh berteriak karena ada keperluan. Contoh misalkan ketika adzan. Kalau adzan jangan malah direndahkan, ya kan? Ora krungu, ya kan? Itu yang apalagi kalau tidak ada speakernya, tidak ada amplifiernya, ya kan? Adzan memang harus tinggi, harus keras karena memang itu diperlukan, ya kan? Berkhutbah di depan orang banyak misalkan tanpa ada pengeras suara, maka harus juga dengan suara yang keras. Kalau tidak keras tidak dengar, ya kan? Nah, jadi merendahkan suara dalam artian juga tawadhu, rendah hati, gitu. Jadi jangan mengangkat suara lebih dari kebutuhan, karena itu akan menyebabkan tidak sukanya orang yang mendengarkan, terganggunya orang yang mendengarkan. Waghdud min sautik. Inna angkarol aswati la sautul hamir. Sesungguhnya semungkar-mungkarnya atau sejelek-jeleknya aswat atau suara, la sautul hamir, sungguh adalah suara keledai. Suara keledai itu suaranya keras pada awalnya diangkat dan suaranya jelek, ya kan? Jelek tur keras. Jadi didengarkan itu tidak enak di telinga. Kemudian diakhiri dengan rengean. Jadi kita ini tidak suka kalau mendengarkan suara keras dan tidak enak didengar, suara jelek dan keras, ya kan? Terus tidak suka kalau kita ini mendengar rengean, ya kan? Merengek-rengek yang bikin risih, ya kan? Nah, nanti sampai di rumah nanti bisa dicari suara keledai, ya kan? Kenapa kok Allah SWT memberi contoh sejelek-jelek suara adalah suara keledai, ya kan? Nah, nanti dicari, gitu, dan dicari. Ayat yang ke-12 sampai ke-19, ya kan, dalam surah Luqman ini memuat nasihat-nasihat dan pesan-pesan serta wasiat Luqman kepada anaknya, ya kan? Dan hampir setiap pesan itu diberi alasannya, ya kan, diberi alasannya. Misalkan pada pesan yang pertama, ya kan, yaitu supaya kita tidak menyekutukan Allah SWT, ya kan? Oh ya, pertama yaitu supaya bersyukur, ya kan? Alasannya apa? Alasannya yaitu bahwa bersyukur itu sebenarnya kembalinya kepada diri sendiri. Jadi kalau ada orang mensyukuri suatu nikmat, ya kan, maka rasa syukur itu akan kembali kepada diri sendiri. Kebaikannya akan kembali kepada diri sendiri. Namun kalau mengeluh, ya kan, tidak bersyukur, mengkufuri nikmat, itu juga akhirnya kembali kepada diri sendiri. Sama-sama kembali kepada diri, maka hendaknya kita memilih yang baik, ya kan? Syukur sama kufur kembali pada diri sendiri. Maka dengan bersyukur hati itu akan luas. Hati akan merasa nikmat. Bahkan nikmat itu akan bertambah dan bertambah ketika kita bersyukur.
Karena kita tahu bahwa bersyukur itu akan menambah kenikmatan, menjadikan jiwa kita bahagia dan akan kembali kepada diri kita sendiri, maka hendaknya kita selalu bersyukur, ya kan? Maka sejak bangun tidur Rasulullah SAW sudah mengajari kepada kita untuk memulai hidup dengan bersyukur, ya kan? Kita bangun tidur, yang kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, ya kan? Jadi dengan bersyukur itu, ya kan, maka nikmat akan bertambah, ya kan? Nikmat akan bertambah. Kalau kita kufur, nikmat menjadi azab, ya kan? Nikmat menjadi laknat, ya. Oleh karena itu mari kita biasakan untuk bersyukur, dan bersyukur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti yang dulu saya sampaikan, nampaknya bersyukur itu gampang, ya kan? Sepertinya mudah, tetapi sebenarnya kalau tidak terbiasa bersyukur, orang itu sulit untuk bersyukur. Karena bersyukur itu yang pertama mengakui bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang kedua menerima nikmat itu dengan gembira. Menerima nikmat Allah dengan gembira. Sangat sering kita ini menerima nikmat Allah tetapi masih menggerutu, ya kan, ya kan, ya. Apalagi kalau nikmat itu sedikit, itu biasanya kemudian menggerutu. Lawang nikmat itu banyak aja kadang masih menggerutu, ya kan. Ini kalau tidak dibiasakan, angel bersyukur itu, ya kan? Untuk snack, ya kan, saya contohkan kemarin, ya dulu, ya kan, dapat snack buka bersama atau dapat nasi, dibuka nasinya, kudune kan alhamdulillah. Tapi banyak diantara kita yang dibuka terus CHP wingi, ya. Nah, ya kan itu, ya kan. Masya Allah, ya kan itu. Menunjukkan bahwa itu tidak bersyukur, ya kan, itu masih gitu, ya kan, ya kan? Ya kan? Ya kan? Atau buka nasi kemudian modo pupune cilik, ya kan, ya kan itu misalkan. Astagfirullahaladzim, ya kan tuh. Jadi bersyukur itu kalau tidak dibiasakan karena ilmu, ya kan, karena ilmu itu sulit, ya kan, sulit. Suami mensyukuri kondisi istri, istri mensyukuri kondisi suami, pemberian suami, ya kan, itu sulit kalau tidak dibiasakan, ya kan itu, ya. Kemudian bersyukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Kemudian mengucapkan alhamdulillah atau ucapan-ucapan yang senada dengan alhamdulillah itu, ya. Nah, jadi bersyukur itu walaupun diucapkan gampang, tapi melaksanakannya itu butuh latihan, ya kan. Butuh riyadhah, ya kan. Hampir semua akhlak-akhlak yang baik itu butuh riyadhah atau butuh latihan secara terus-menerus. Kemudian Luqman Al-Hakim, ya kan, berpesan, berwasiat kepada anaknya supaya tidak menyekutukan Allah. Kenapa kok tidak boleh menyekutukan Allah? Karena itu merupakan kedzaliman yang besar. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kedzaliman yang besar. Artinya karena itu kedzaliman yang besar, maka juga akan mendapatkan dosa yang besar. Bagaimana bukan kedzaliman besar? Sementara kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau seorang manusia menyembah kepada selain Allah, sementara segala sesuatunya Allah yang memberi, ya.
Ini kan satu kedzaliman yang sangat besar. Misalkan, ya kan, ada seorang sales digaji, diangkat menjadi sales oleh suatu pabrik atau suatu perusahaan. Dia digaji oleh perusahaan itu. Kemudian ternyata, ya kan, karena dia dari pabrik itu sudah mendapatkan gaji, ya kan, maka dia kemudian malah jualan produk dari pabrik yang lain, ya kan itu. Wes dikei mobil, dikei sopir, ya kan, digaji, tapi ternyata mampir ngomah nyangking perusahaan, nyangking produknya perusahaan yang lain, ya kan. Dan kemudian yang lebih diutamakan dijual justru perusahaan yang lain tadi. Jika perusahaan yang menggaji, yang memberi mobil, yang memberi sopir tadi tahu, marah apa enggak? Nek ra marah yo bangetan wi, ya kan itu, ya kan. Pasti marah, ya kan, pasti marah, ya kan itu. Ini perusahaan tadi marah besar, ya kan itu. Bagaimana mungkin dia diberi gaji, diberi fasilitas oleh suatu perusahaan, justru dia membesarkan bekerja untuk perusahaan yang lainnya, ya kan. Masya Allah, ya kan, kedzaliman itu, ya kan, pengkhianatan dan kedzaliman. Begitu juga, padahal kalau perusahaan itu kan ya tidak menghidupi, ya kan tuh, paling memberi gaji, memberi fasilitas, ya kan, tapi tidak memberi hidup, ya kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah, semua yang kita butuhkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada manusia menyembah kepada selain Allah, itu adalah pengkhianatan dan kedzaliman yang besar. Maka Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya kan, supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar, ya kan? Kemudian wasiat yang berikutnya dari Luqman Al-Hakim adalah supaya berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Dan didorong perbuatan untuk berbuat baik kepada orang tua itu kemudian diberi alasan bahwa terutama ibunya itu hamil dalam keadaan sulit di atas sulit. Dalam kondisi hamil itu sulit, kemudian setelah melahirkan harus menyusukannya selama 2 tahun sempurna. Tentang seberapa lama menyusukannya kemarin sudah kita bahas, ya, kita bahas, ya kan. Pokoknya jumlahnya antara hamil dan menyusukan itu selama 30 bulan, ya kan. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahro. Hamilnya dan menyapihnya itu selama 30 bulan. Nah, begitu juga seorang ayah itu berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga demi untuk kelangsungan hidup anak-anaknya. Maka tidak pantas apabila seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Kadang seseorang itu, ya kan, diberi sedikit saja oleh orang lain itu terima kasihnya luar biasa. Tetapi ketika diberi berbagai macam kenikmatan orang tuanya tidak menghargai. Nah, ini satu kesalahan yang besar. Maka Luqman Al-Hakim mengingatkan anaknya agar berbakti kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya itu telah berkorban banyak demi untuk kelangsungan hidup dan kebaikan bagi anak-anaknya. Bahkan kadang-kadang orang tua itu mengorbankan dirinya, mengorbankan kesenangannya demi untuk anak-anaknya. Kemudian juga bahwa
berbakti kepada kedua orang tua, bersyukur kepada kedua orang tua tidak diperkenankan sampai ikut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang tua itu mengajak untuk syirik, maka anak harus menolaknya, akan tetapi tetap tidak boleh durhaka. Tetap harus mempergauli kedua orang tuanya dengan baik. Yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perintah orang tua yang tidak boleh diikuti adalah syirik, yaitu kedzaliman yang besar. Maka kalau orang tua itu misalkan mengajak syirik saja, misalkan merintahkan untuk syirik saja, itu saja tetap harus dihormati dan tidak boleh durhaka. Apalagi orang tua punya kesalahan-kesalahan yang lain yang lebih rendah daripada syirik, tentu orang tua tetap harus dihormati dan dihargai. Apalagi orang tua yang tidak punya salah atau hampir tidak punya salah, ya kan itu. Maka misalkan ya kan, saya tadi ketemu sama orang Samarinda ngobrol di masjid, ya kan. Dia cerita tentang dia di Samarinda itu sama orang tuanya sama mertuanya, ya kan. Mertuanya itu umurnya sudah 90 tahun tapi seger buger, ya kan. Tapi tidak dengar. Tapi setiap hari dia ngomel yang bikin apa? Hati itu ndak enak pokoknya, ya kan, ndak enak. Pokoknya mendino ngomong sing ini. Wis budek dikandani angel, ya kan itu, ya kan. Terus ning bendino ngomong sing pokoknya lekit ora nyenengke, ya kan itu. Sampai istrinya sendiri yang menurunkan anak kandungnya sering kadang-kadang sampai judek, ya kan, sampai judek. Si suaminya kemudian mengatakan, ya kan, hendaknya kamu sabar, itu orang tuamu, harus sabar, ya kan? Tetap tidak boleh durhaka. Sementara tetangganya itu tidak disebutkan namanya, ya kan, tetangganya, ya kan, punya orang tua, ya kan, tidak sabar, akhirnya suruh pulang orang tuanya, ya kan itu, ikut pada dia, ya kan, tapi tidak tahan, suruh pulang, ya kan. Nah begitulah kadang-kadang orang itu kalau sudah tua itu tingkah lakunya itu kadang-kadang menurut penilaian orang yang masih muda itu nganyelke, ya kan itu. Sebaliknya kelakuan anak muda itu di dalam penilaian orang tua ya nganyelke, ya kan, podo, ya kan itu. Nah disitulah perlunya kita sabar, ya kan, kita sabar. Masya Allah, ketika orang tua menyuruh musyrik, menyuruh menyekutukan Allah, bahkan memaksa menyekutukan Allah, ya kan, itu saja orang tua tetap harus dihormati dan tidak boleh durhaka kepadanya. Apalagi orang tuanya yang soleh, ya kan, orang tuanya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kesolehan, maka harus tidak boleh durhaka kepada orang tua, ya kan. Kemudian wasiat berikutnya dari Luqman Al-Hakim adalah bahwa semua amalan walau sekecil biji sawi itu semua akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan itu disembunyikan di dalam gunung, walaupun di dalam bumi atau di atas langit, karena semua tempat ini adalah milik Allah, maka semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini merasa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang mulia, ya, biasanya manusia itu ketika dalam keadaan sendiri itu berani berbuat maksiat.
Nah, kalau orang yang punya sifat muraqabah, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut berbuat maksiat walaupun dalam kondisi sendirian. Nasihat Luqman berikutnya kan, yaitu supaya menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hendaknya seseorang itu tidak puas dengan kesolehan pribadi. Jadi nek awake dhewe wis soleh wis puas, tidak, ya kan? Kalau kita sudah beribadah dengan tekun dengan baik berarti sudah cukup, tidak. Kita hendaknya selain mensolehkan diri sendiri juga hendaknya mensolehkan orang lain, berusaha agar orang lain juga soleh. Jangan bersyukur ketika ada orang lain yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa puas kita sendiri yang soleh. Dene eneng wong elek ngono ki atau orang yang durhaka gitu ya kan, itu dia sebentokno wae ben mlebu neraka ya kan, itu ya kan. Astagfirullah ya kan, itu kan. Kok ndak rene isine neraka ya kan, tuh kan. Isen-isen neraka ben ya kan, itu ndak boleh ya kan. Abu Sufyan itu Masya Allah kepada Rasulullah sikapnya luar biasa jahatnya. Bahkan Abu Sufyan yang kemudian muslim ya kan, itu menjadi panglima ketika beberapa kali perang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW tetap berusaha bagaimana mengislamkan Abu Sufyan. Sehingga Abu Sufyan itu akhirnya masuk Islam pada tahun 8 Hijrah. Berarti Rasulullah sudah berdakwah kepada beliau itu selama 13 tambah 8. Berarti 21 tahun. Nah, itu. Masya Allah, ya kan? Itu. Nah itulah makanya wasbir alama asobak. Bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Ya. Berdakwah itu memang beramar ma'ruf nahi mungkar itu harus penuh dengan kesabaran. Kemudian nasihat berikutnya dari Luqman Al-Hakim adalah jangan sombong, ya kan? Hendaknya tawadhu. Wala tuso'ir khoddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Kemudian yang terakhir adalah nasihat beliau, yaitu hendaknya tawadhu di dalam berjalan, sederhana di dalam berjalan, dan tawadhu ketika berbicara, sederhana ketika berbicara. Itulah nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim di dalam surah Luqman ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Semoga Allah memberi kemudahan pada kita untuk melaksanakannya. Amin. Hanya itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita fit dunia wal akhirah. Ada salahnya mohon maaf dan jangan diviralkan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.